Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-185. Perhatikan ikhwan, Allah Azza wa Jalla mengajarkan di dalam ayat ini bagaimana seharusnya tujuan hidup seorang muslim ikhwan. Bagaimana seharusnya ambisi terbesar seorang muslim. Bagaimana seharusnya niat utama seorang muslim ketika dia hidup di atas muka bumi ini ikhwan. Allah tabaraka wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla akan di hari kiamat sajalah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, orang ini orang yang sukses, yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu, fata morgana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, siapapun dirinya ikhwan. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan siapapun makhluk tersebut yang bernyawa pasti akan mati illa man rahimah rabbuh. Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimat wajib menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, bukan dunia. Kenapa? Karena ternyata kita sebentar di dunia ini, gak lama ikhwan. Dunia ini pasti berakhir. Antara nyawa kita habis di atas muka bumi ini, jatah usia kita habis di atas muka bumi ini selesai, atau dunia Allah Azza wa Jalla akan hancurkan nanti di hari kiamat. Antara dua. Makanya Nabi SAW bersabda, orang yang cerdas, apa kata Nabi SAW? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Bahkan dalam ayat yang dalam sabda Nabi SAW yang lain, Rasul SAW ditanya, siapa orang yang paling cerdas wahai Nabi SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikra
Orang yang paling banyak mengingat kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasti'dadum lima ba'dahu ba'dal maut. Dan orang yang paling banyak berbekal untuk alam setelah kematiannya. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada diri kita, ikhwan, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utamamu, karena ternyata engkau hanya sebentar di atas muka bumi ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya di hari kiamatlah, hanya di hari kiamat sajalah pahala-pahala kalian akan disempurnakan, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Bukan di dunia ini Allah Azza wa Jalla akan balas diri kita, ikhwan, tapi secara sempurna Allah akan balas nanti di yaumul qiyamah. Ketika seseorang beramal saleh 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla akan balas sempurna di yaumul qiyamah, nantinya di akhirat. Walaupun terkadang Allah Azza wa Jalla balas di dunia dengan sedikitnya, tapi secara sempurna Allah akan balas di yaumul qiyamah, nanti di akhirat Allah. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, orang ini orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Ini standar kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan menurut Al-Quranul Karim. Dua, ikhwan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini tujuan inti ayat ini, ikhwan, mengajarkan kepada diri kita, tujuan utama seorang muslim adalah bagaimana saya dapatkan surga Allah. Ambisi terbesar seorang muslim, bagaimana saya selamat dari neraka Allah, masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Bukan dunia, ikhwan, bukan dunia. Karena di ujung ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Subhanallah. Seakan-akan Allah mengingatkan, tujuan utamamu akhirat wahai manusia. Tapi ingat, dunia ini bisa menipumu di atas muka bumi ini. Dan ternyata benar. Innamad dunya hulwatun khadirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia manis dan hijau. Sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau, fitrah manusia menyukainya, ikhwan. Tapi ketika seseorang tidak tahu bermuamalah yang benar kepada dunianya, jangan kaget loh, ternyata dia terombang-ambing di atas muka bumi ini, tersesat di atas muka bumi ini tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah. Kenapa? Lebih mencintai kehidupan dunianya ketimbang akhiratnya. Nah, khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada antum semua, ikhwan, jadikan tujuan utama kita, ambisi terbesar hidup kita, niat utama hidup kita adalah bagaimana saya dapatkan sorga. Ketika saya mencari uang di atas muka bumi ini dan ternyata ini penghasilan yang haram, minta maaf, ini bisa menghalangi saya untuk dapatkan surga, saya nggak mau. Ketika saya ingin naik jabatan, naik pangkat, tapi harus ternyata menjalani sesuatu yang haram, minta maaf, ini bisa menghalangi saya mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa menyebabkan saya masuk ke neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tujuan utama, ikhwan. Itu ambisi terbesar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Tabrani, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya dunia, farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Allah yang cerai-beraikan segala urusannya. Bayangkan ya, kawan. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua pelupuk mata orang itu. Selalu merasa kurang dari masalah dunia. Padahal ternyata harta kekayaannya sudah berlimpah. Selalu merasa kurang. Kenapa? Kalau Allah jadikan kekayaan, Allah jadikan kefakiran di depan kedua pelupuk mata orang tersebut. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang ditakdirkan untuk dirinya, sekedarnya saja.
lanjutannya, wa man kanatil akhiratu niyyatuhu aw hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, surga menjadi tujuan utamanya, ambisi terbesarnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jama'allahu syamlahu. Allah akan satukan segala urusannya. Allah yang satukan, bayangkan ikhwan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan masukkan kecukupan, kekayaan dalam hati orang tersebut, kata Nabi. Bayangkan, Allah masukkan kekayaan, kecukupan dalam hati orang tersebut. Bahkan mungkin dengan harta yang sedikit, tapi hatinya selalu merasa cukup akan pemberian Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatangi orang tersebut dalam keadaan tunduk atau hina. Allahu akbar. Coba untuk bayangkan dua perbedaan yang sangat signifikan antara abdud dunia wa abdul akhirah, antara budak-budak negeri dunia dengan hamba-hamba negeri akhirat. Kita yang memilihnya ikhwan, bukan orang lain. Kita yang memilihnya. Masukkan ayat ini benar-benar dari kepala kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, Allah selamatkan dari neraka, dan Allah masukkan ke surga, ini orang yang bahagia, ini orang yang sukses, ini orang yang berhasil, ini orang yang menang, dan ini orang yang beruntung ikhwan, menurut standar Al-Qur'anul Karim, bukan menurut persepsi manusia. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Nasa'i dalam kitab sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam hadis yang panjang terkenal hadis ini, hadis abwabul khair, hadis pintu-pintu kebaikan. Seorang sahabat Nabi yang bernama Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong beritahu kepada diriku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan diriku ke surga, menyelamatkan aku dari api neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan tersebut, tauhid dan seterusnya. Tapi syahid dari bahasan kita adalah Muadz bin Jabal sebelum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, mengeluarkan statement dulu. Statement ini yang luar biasa, enggak sembarangan ikhwan. Muadz bin Jabal mengeluarkan statement kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu an as'aluka kalimah." Aku ingin bertanya kepada dirimu satu pertanyaan. Qad amradatni wa asqamatni wa ahraqatni. Yang satu pertanyaan ini benar-benar aku fikirkan di kepalaku. Kalau bahasa kita, sampai stres, sampai jatuh sakit wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwan, bagaimana sahabat generasi terbaik, luar biasa nih ikhwan, berbeda level jauh dengan kita. Aku ingin bertanya satu pertanyaan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan ini benar-benar mengganjal fikiran dan hatiku. Benar-benar aku berpikir tentang satu pertanyaan ini sampai jatuh sakit. Sal amma syi'ta ya Muadz. Tanya apa yang kau mau hai Muadz. Maka Muadz bin Jabal bertanya tadi, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong beritahu kepadaku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang bisa mendekatkan diriku ke surga, memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Syahid dari bahasan kita ikhwan, Muadz bin Jabal stresnya sampai jatuh sakit memikirkan akhirat, bukan mikirin dunia ikhwan. Memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat, dia selamat atau tidak nanti di akhirat. Itu syahid besar dari bahasan kita ikhwan. Berbeda luar biasa dengan di kepala kita sekarang, yang pikiran kita stres di dunia, dunia dan dunia. Lihat generasi terbaik ya, khairun nas qarni.
Sebaik-baik manusia pada zamanku itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang jasad mereka di bumi, tapi hati mereka terbang ke akhirat, ikhwan. Bukan dengan kita, sebaliknya, subhanallah. Lisan kita mengatakan saya cinta akhirat, saya cinta surga, tapi amal perbuatan kita menunjukkan saya ingin masuk neraka Allah. Fikirkan baik-baik, ikhwan. Fikirkan baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berakal, hanya sebentar kita di atas muka bumi ini, gak lama, subhanallah. Apakah kita mau jual kenikmatan yang abadi dan kekal akhirat dengan harga yang sedikit di dunia ini, ikhwan? Thamanan qalila. Dengan harga yang sedikit dari dunia ini yang gak ada apa-apanya sama sekali, ikhwan. Berapa banyak dalam hati kita luar biasa lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Di sini bukan berarti kita nggak boleh cari dunia. Fadhal, silahkan cari dunia. Nggak terlarang dalam Islam menjadi orang kaya, orang konglomerat, silahkan. Tapi ingat, tujuan utamamu bukan itu. Ambisi terbesarmu bukan dunia itu. Niat utamamu hidup di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masukkan ayat itu dalam fikiran kita, ikhwan. Saya hidup di atas muka bumi ini agar saya beribadah kepada Allah, agar saya mentauhidkan Allah, agar saya mengejar surga Allah. Bukan nikmat dengan dunia, lupa dengan akhiratnya. Kalla thumma kalla. Lihat generasi terbaik ini, ikhwan. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh para sahabat dan para ulama salaf. Bagaimana tujuan utama mereka, ambisi terbesar mereka, niat utama mereka hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana saya dapatkan surga dan selamat dari neraka Allah, bukan dunia, ya ikhwan. Maka dengan ini Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi abdul akhirah, hamba-hamba negeri akhirat, dan berjalan di atas muka bumi ini mendapatkan izzah, kemuliaan dunia akhirat bagi mereka. Ini sedikit bagi diri kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.